60% ilmu arsitektur adalah tentang komunikasi, Mbak. Tentang bagaimana kita bisa mengemukakan ide yang kita punya supaya diterima. Nama saya Denny Setiawan, saya arsitek, memimpin satu kantor kecil namanya Studio Denny Setiawan. Kami cuma bertujuh, mengerjakan proyek-proyek yang juga sekarang masih low rise sampai middle rise. Dan itu satu. Yang kedua, saya mengajar di kampus Bina Nusantara. Saya membantu almarhum di kepengurusan Ikatan Arsitek Indonesia dari kepengurusan yang lalu sampai yang sekarang. Sekarang saya membantu di kesekretariatan. Saya sekretaris 3 Ikatan Arsitek Indonesia, pengurus nasional. Dan waktu tahun lalu, atau enggak, mulai dari 2017, almarhum minta saya untuk membantu mewakili Indonesia di satu badan Arkasia, namanya Arkasia Committee for Young Architect. Jadi kumpulannya para arsitek muda lah dari 21 negara. Saya ingat banget dulu 2012 atau 2013 saya dibikinkan buku dari karya-karya nggak terbangun saya bahkan sama Mbak Imelda Akmal. Jadi kayaknya buku itu punya peranan penting banget untuk karir saya berikutnya tuh, Mbak. Makasih banyak. Sama-sama, ya waktu itu memang ada program dari kami membuatkan buku untuk arsitek muda yang sudah berkarya, tetapi karyanya masih dalam proses konstruksi atau gambar, tetapi proyeknya harus proyek nyata waktu itu. Ada ini nggak? Ada efeknya nggak buku pertama itu? Soalnya buku pertama itu sebetulnya kan buku bener-bener buat arsitek muda yang baru mulai merintis karir gitu. Kalau ditanya ada efeknya ya gede banget. Dan saya justru mengencourage Mbak Imelda lagi tuh bikin buku kayak gitu, itu menarik banget tuh. Orang seperti Denny ini sebenarnya langka arsitek seperti Denny. Jadi merancang iya, aktif di organisasi iya, mengajar iya, jadi host di media iya. Banyak sekali gitu. Kenapa punya kesediaan untuk melakukan sebanyak itu? Awalnya terjerumus sebenarnya. Jadi yang menjerumuskan saya tuh almarhum Ahmad Juhara namanya. Tapi pada intinya saya memang sedari waktu berkuliah dulu sudah sempat bilang bahwa saya ingin jadi arsitek yang mengajar. Jadi core utama pekerjaan saya adalah menjadi arsitek, mendesain artinya, dan mengajar di spare waktu. Jadi dijerumuskan, kemudian terjerumus, kemudian menjerumuskan diri kayaknya kalau sekarang ya. Sekarang menjerumuskan diri. Kalau boleh disebutkan yang paling berkesan atau paling banyak belajar atau yang paling diingat oleh Denny tentang almarhum Juhara, apa aja? Beliau sangat mencintai profesinya sebagai arsitek. Bahkan bercandanya adalah agamanya arsitektur gitu. Jadi fokus banget dan menarik bagaimana melihat satu orang pribadi punya passion yang sebegitu besar terhadap arsitektur. Beliau adalah seorang yang memegang teguh etika profesi yang luar biasa. Integritasnya nggak bisa diragukan lagi. Dia melakukan apa yang dia katakan gitu, atau mengatakan apa yang sudah dia lakukan. Semua yang dilakukannya itu semua yang menurut dia benar. Jadi apa yang dia benar dia agak keras kepala gitu ya untuk memutuskan itu. Dan sekarang kalau misalnya kita ngelihat ya di 4 tahun kepemimpinan dia lewat, semua yang dia katakan di awal kepengurusan dulu waktu kita bicara di awal cita-citanya mau seperti apa itu satu persatu jadi kenyataan. Event besar, nama arsitek Indonesia sudah dikenal ke mancanegara, ke multilateral misalnya. Yang terakhir kita punya undang-undang arsitek itu 30 tahun Mbak kita menunggu itu, dan akhirnya itu jadi kenyataan di periode kepemimpinan beliau. Tentunya saya nggak menafikan peran dari senior-senior yang lain yang sudah memimpikan itu dan mengurus itu. Lalu kalau sebegitu besar apa yang didapat, apa pengaruhnya dan sosok yang berpengaruh terhadap arsitektur dan kehidupan dan berkarir Denny, kenapa 3 tahun kemudian Denny memutuskan untuk membuka biro sendiri? Ada kesempatan S2 dan punya proyek pribadi. Kemudian Denny juga mengajar.
Apa yang menarik hati Denny sehingga ingin mengajar di jurusan arsitektur? Saya tuh seringkali dulu mengeluh gitu ya, tentang kualitas pendidikan atau kualitas hasil pendidikan daripada arsitek-arsitek muda yang ada, yang baru masuk ke kantor, yang baru ngobrol gitu ya. Tapi ternyata saya melihat bahwa oke, setelah saya masuk ke dunia pendidikan, oh ternyata mendidiknya dengan cara seperti ini. Makanya daripada saya ngomel gitu ya, oh pendidikan kita gimana sih? Ya lebih baik saya turun terjun langsung mendidik mereka dengan cara yang saya mau. Kemudian setelah terjun langsung, apakah bisa mengurangi ngomel itu? Saya bisa mengerem karena saya mengetahui oh ternyata begini di dalam gitu ya. Kalau saya sendiri nggak bisa, kita harus bergerak bersama-sama. Tapi saya kenal banyak pendidik muda yang juga punya kegelisahan yang sama. Saya pikir nggak cuma di Jakarta, tapi juga di banyak provinsi. Apakah Denny berkomunitas dengan dosen-dosen muda itu? Ya pastinya karena sekarang dunia jadi tanpa batas ya, apalagi dengan adanya pandemik seperti sekarang semua saling berkomunikasi gitu ya, ngobrol tentang kegelisahan kita masing-masing terhadap mahasiswa. Ketika ngobrol sama mahasiswa deket gitu ya, apa sih yang kalian rasakan di sini? Uh, iya, kami nggak tahu apa yang kami gambar ini apaan, makanya saya ajak ke proyek kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak hal lah ya. Kami nggak tahu yang kami gambar itu apaan. Oh, wow, itu menarik banget ya. Teknologi dan struktur bangunan disuruh menggambar beton, apa namanya balok beton, terus kenapa mereka hitamkan dan lain-lain. Mereka nggak tahu itu barangnya apa. Sampai saya ajak ke lapangan, kita kuliah di lapangan, spare waktu saya lebih daripada apa yang kan nggak dibayar ya. Terus udah gitu di lapangan ngelihat ini loh yang kamu gambar, nih gambarnya ini loh yang kamu gambar, nih gambarnya ini. Oh itu ya Pak. Makanya mereka punya visualisasi ruang. Ada satu hal lagi yang sebenarnya saya pengen banget dorong adalah bahwa kita ini yang memang berpraktik, yuk merelakan sedikit waktu kita juga untuk mengajar ke kampus. Karena kalau misalnya seorang Denny Setiawan sendirian gitu ya di satu kampus, tapi ada beberapa teman praktisi sih saya tahu di BINUS, itu akan kesulitan untuk membagi ilmunya. Tapi kalau misalnya semua rekan-rekan yang berpraktek, berarsitektur, punya karya, itu mau terjun langsung, merelakan waktunya sedikit untuk ngedidik mahasiswa, rasanya kita akan keren banget nih Mbak, mahasiswa arsitektur kita. Denny udah ngajar, kemudian tadi ngomongin kan kalau mahasiswa Indonesia seperti gini. Kemudian Denny dilebatkan di komite yang arsitek ya, di Arkasia. Kalau boleh sekilas teman-teman, Arkasia adalah sebuah organisasi profesi arsitek lingkupnya Asia. Saya juga sudah ikut sejak 2014 beberapa pertemuan Arkasia, dan belakangan ini Denny juga dilibatkan di divisi atau komite arsitek muda yang arsitek, bahkan sudah membawa atau beberapa kali menjadi pembicara yang membicarakan tentang arsitektur Indonesia di sana. Tapi saya pengen tahu dulu, peran Denny atau peran komite di yang arsitek di Arkasia itu apa? Jadi Arkasia itu consist of 21 negara, jadi ada 21 negara yang tergabung. Nah, mereka rutin setahun sekali bertemu, ada di forum dan kongres atau conference gitu ya. Ada 5 bidang yang dibahas di Arkasia. Nah, salah satunya adalah tentang arsitek muda. Jadi, arsitek muda ini punya peranan yang perlu diperhitungkan sama teman-teman di Arkasia. Mereka menganggap bahwa kalau misalnya kita nggak taruh attention yang cukup untuk arsitek-arsitek muda, tentunya kita akan mereka sendiri kelibas karena kecepatan arsitek muda, atau mereka perlu berhati-hati karena arsitek muda itu bisa serong ke kiri, bisa serong ke kanan, semaunya aja gitu. Nah, mereka perlu mengamati apa sih yang diinginkan sama arsitek-arsitek muda ini. Dan satu hal yang penting sekali yang saya catat adalah kiprah arsitek muda Indonesia saat ini belum terlalu banyak didengar sama dunia internasional. Yang menarik adalah ketika waktu kita sama-sama ke Seoul tahun 2018 apa 2017, saya lupa, 17 ya. Nah itu Mbak, di pameran itu arsitek-arsitek asing kan pada ngeliat tuh datang. Pesannya cuma satu,
How come this kind of architecture is not published until our country? Artinya mereka nggak dengar gitu ya bahwa di Indonesia tuh sekeren ini loh. Dan yang mereka dengar tuh Mas Andra Matin, Mas Aang ya, Mas Antoni Liu, Budi Pradono, itu mereka tahu semua. Tapi ini ada 54 dan mostly masih muda-muda, kemana saja mereka gitu. Menurut Denny, kenapa arsitek muda Indonesia tidak didengar even di tataran Asia atau di organisasi Arkasia yang memang tugasnya untuk mengamati perkembangan arsitektur di Asia atau mengamati perkembangan arsitektur setiap anggotanya? Kenapa arsitek muda Indonesia belum kedengeran? Yang pertama memang utamanya ujung tombaknya memang publikasi. Jadi memang publikasi internasional kita masih dalam tataran kurang lah ya. Itu yang pertama. Arkinesia doang kok yang berbahasa Inggris yang rutin untuk kita ekspor. Saya merasakan memang ternyata mereka belum banyak tahu loh arsitek-arsitek Indonesia yang muda-muda yang bagus-bagus siapa. Makanya saya rajin banget presentasi saya boleh dibilang membosankan buat mereka karena di seperempat atau sepertiga pertama presentasi saya pasti saya memamerkan karya teman-teman. Waktu itu karya Mas Riri saya pamerkan, karya Mas Andi Rahman saya pamerkan, terakhir karyanya Kibo saya pamerkan. Denny sendiri sudah berusaha menjadi corong ya untuk level Asia, minimal di Arkasia, untuk mensosialisasikan tentang arsitek muda Indonesia. Keren banget. Arkinesia sendiri memang sudah berusaha untuk memunculkan karya-karya, tetapi Arkinesia itu distribusinya di ASEAN, sedangkan jadi hanya dari 10 negara kita masuk ke 5 negara, sedangkan Arkasia itu ada 21 negara, dan itu adalah kesempatan bagus. Mungkin kita harus memikirkan bersama-sama, Den, gimana caranya minimal lewat Arkasia, kita bisa lebih banyak lagi mensuarakan tentang arsitek Indonesia, terutama arsitek mudanya. Nah, Den, selain apa yang barusan Denny bilang, Denny sendiri melihat perkembangan arsitek muda di Asia lewat Arkasia atau Asia, tempat Denny berkomite, itu apa? Kita banyak menang daripada banyak negara loh Mbak. Jadi potensi kita tuh luar biasa kalau misalnya kita ngelihat. Makanya tahun ini bahkan saya bisikin teman-teman di Pakistan, mereka kebetulan punya kongres juga, conference yang sama seperti HID yang kita punya di Indonesia. Saya bilang, ayo undang arsitek Indonesia, Andi Rahman namanya. Diundang Mas Andi Rahman datang ke Karachi berbicara. Dan responnya mereka kaget gitu ya, wah gila ini arsitek Indonesia main Batak segini eksploratifnya gitu. Jadi tapi mereka sebelumnya nggak pernah tahu Mas Andi Rahman gitu bahkan. Dan saya pikir ada banyak arsitek Indonesia yang seperti Mas Andi Rahman yang memang layak harusnya dapat pengakuan internasional yang luar biasa gitu loh. Hampir setiap negara di Asia itu punya festival. Kita juga mengadakan festival kecil yang dinamakan Arkinesia Week yang sejak 4 tahun yang lalu mengundang arsitek asing, arsitek ASEAN khususnya ke Indonesia. Mereka jadi baru kenal Indonesia setelah diundang ke Indonesia, baru pertama kalinya datang dan baru pertama kalinya bertemu dengan arsitek Indonesia. Dan kemudian setelah itu saya diminta menjadi balasan kunjungan. Sejak itu makanya Arkinesia kemudian menjadi media partner juga buat acaranya Asa Bangkok, kemudian blueprintnya Manila, datumnya KL dan lain-lain gitu ya. Nah mungkin ya kita kedepannya kita sering-sering ajak nih Dan arsitek-arsitek muda Indonesia untuk datang juga ke festival-festival, bisa kita gilir ke festival arsitektur di Asia. Memang sekali lagi tujuan saya juga bicara supaya ada banyak arsitek Indonesia yang tergerak juga untuk ikut banyak festival di luar negeri. Asa Forum ya nyebutnya. Asa Forum tuh keren banget, apalagi Datum, itu keren banget. Tapi intinya kita nggak bisa lepas di zaman ini terhadap pergaulan arsitektur internasional. Kenapa menurut Denny nggak bisa? Mbak, ini zaman dimana semua terkait. Border itu sebenarnya sudah hampir nggak ada. Kita cuma harus beli tiket gitu ya, itu hambatan pertama. Yang kedua hambatan visa. Bahkan Indonesia, kemampuan bahasa Inggrisnya itu jauh lebih baik daripada beberapa negara lain yang saya temui. Yang saya tahu, kita bisa kok bicara, berkomunikasi dengan mereka. Tapi sekali lagi berpikir bahwa kalau keluar negeri itu kejauhan, kita fokus di Indonesia, publikasi di Indonesia,
Ya, kita sampai nanti kita akan ketakutan terus arsitektur asing atau arsitek asing itu masuk ke Indonesia. Padahal kita bisa nyerang. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Denny jadi sekarang ini sudah berkecimpung, sudah berpraktik memiliki biro arsitektur sendiri berapa tahun, Den? Punya proyek rutin tuh dari 2012-an, Mbak. Oh, cukup lama dong, 8 tahun. Paling banyak proyek apa, Den? Rumah tinggal. Apa kesulitan rumah tinggal yang paling menantang? Rumah tinggal tuh yang paling sulit karena beda keluarga, beda kebiasaan, beda tempat, beda iklim, beda treatment. Setiap keluarga punya mimpinya masing-masing. Kadang-kadang mimpinya nggak sama dengan yang ada di otak kita gitu. Jadi kita perlu mempelajari lagi, mempelajari kebiasaan. Jadi itu yang paling sulit dan makanya saya sebut konteksnya selalu berbeda. Jadi nggak ada satu proyek pun yang punya pendekatan yang sama. Itu pendekatan ke proyek atau pendekatan ke klien? Pendekatan ke proyek, pendekatan ke klien. Treatmentnya bisa berbeda-beda. Ada proyek yang kita bisa menganggap klien sebagai teman, yang kita bisa ajak diskusi lu gue. Tapi ada yang proyek yang kita harus oke Pak, siap, baru merasa dihormati seperti itu. Jadi ya proyek beda-beda pendekatannya. Berarti dengan begitu sebagai seorang arsitek, kalau saya lihat di sini, seorang arsitek harus bisa membaca karakter kliennya. Saya selalu bilang bahwa 60% ilmu arsitektur adalah tentang komunikasi, Mbak. Tentang bagaimana kita bisa mengemukakan ide yang kita punya supaya diterima. Karena sebaik apapun kita mendesain, kalau kita nggak bisa deliver idenya seperti apa yang kita achieve daripada desain itu, tentunya kita nggak akan bisa. Nah, seringkali darah muda sebagai arsitek ini selalu pengen sesuatu yang berbeda gitu daripada yang sudah pernah ada. Tapi itu nggak selalu mudah untuk diterima atau dimengerti sama pemilik uang, which is klien, untuk membangun. Nah, itu butuh kemampuan khusus yang namanya komunikasi. Apakah itu diajarkan di sekolah? Karena kebetulan Denny juga seorang dosen. Itu dia. Oke, kalau kemudian Denny menemukan di lapangan bahwa 60% arsitek diperlukan kemampuannya adalah berkomunikasi, kenapa nggak dijadikan kurikulum di sekolah? Zamannya Mbak Imelda, 2 tahun kerja praktek. 3 tahun kerja praktek. 1 rumah tinggal, 1 di biro perancangan, 1 lagi di manajemen proyek. 5 tahun. Sekarang 4 tahun, Mbak. Dan untuk mendidik seorang arsitek dalam waktu 4 tahun itu bukannya mudah. Nah, menarik di tempat saya mengajar. Sekarang kita punya program namanya 3+1. Artinya 1 tahun itu dititipkan mahasiswa di tempat bekerja, di tempat praktek. Artinya kalau ditambah lagi dengan tugas akhir 1 semester, mereka cuma dititipkan ke kami, para pendidik, cuma 2,5 tahun. Mbak bisa berharap apa mendidik arsitektur dalam 2,5 tahun? Itu jadi pertanyaan besar. Sebenarnya memang yang ideal adalah pendidikan arsitektur itu 5 tahun sesuai dengan standar TUIA. Tapi kita menemukan banyak sekali challenge di sistem pendidikan kita bahwa ini kita harus 4 tahun dan kita harus mensiasati bagaimana caranya supaya ini bisa siap pakai nih. Nah, makanya dari itu saya punya kelas-kelas kecil di luar kelas-kelas saya yang formal di kampus, saya ajak ke proyek. Mau nggak mau, karena kalau misalnya enggak ya kita ngerasa itu nggak cukup. Wah, iya, luar biasa banget nih. Dedikasi sama idealisme Denny terhadap murid-muridnya. Selama 8 tahun berkarir ini, tadi komunikasi adalah masalah yang paling krusial dan tidak diajarkan di sekolah. Komunikasi terhadap klien, terhadap kontraktor, terhadap supplier. Kalau terhadap klien, apa yang harus dilakukan dan apa yang tabu dilakukan, Den? Bagi Denny, secara spesifik. Ketinggian dan kerendahan. Ngomong ketinggian itu salah. Ngomong kerendahan juga salah. Jadi artinya nggak boleh tinggi hati. Tenang aja, saya bisa menciptakan segala sesuatu yang Bapak pikirkan, bahkan yang nggak Bapak pikirkan gitu. Itu ketinggian gitu namanya. Wah, kami arsitek terbaik yang nanti ketika ekspektasinya nggak sesuai harapan klien itu gampang sekali dijatuhkan. Tapi yang kedua, kerendahan.
kerendahan dalam artian, Pak, saya mah arsitek baru mulai, jadi ya kami mah ikut aja apa mau Bapak gitu. Itu juga salah. Karena sebenarnya ada banyak klien yang mencari kekhasan daripada si arsitek itu, walaupun banyakkan arsitek menolak untuk ditanya gayanya apa gitu ya. Tapi paling enggak kita harus bisa berbangga dengan profesi saya sebagai arsitek. Saya terhormat, saya disumpah sebagai arsitek. Itu kata disumpah itu banyak pertanyaan tuh orang, ih masa arsitek tuh pakai disumpah-sumpah segala ya? Iya, kami tuh arsitek tersumpah, kami profesi yang terhormat, saya selalu bilang gitu. Jadi intinya kita harus berada di level yang terhormat, tapi juga nggak sombong. Gitu. Gimana caranya tuh supaya pas? Setiap arsitek punya tatanannya sendiri untuk merasakan, oke ini nggak ketinggian buat dia, tapi juga nggak terlalu rendah, nggak terlalu apa ya namanya merendahkan diri lah. Jadi dia tahu, oke saya punya kemampuan ini, saya punya spesialisasi ini yang sudah jelas clear di awal. Apa namanya? Kalau saya misalnya ditanya, Den kamu apa? Saya akan bermain dengan konteksnya material. Saya suka bermain material dan di beberapa kesempatan saya bermain material dan itu cukup baik hasilnya, cukup dirasakan baik oleh klien saya dan Anda boleh cek dah apa namanya klien saya responnya seperti apa gitu kan. Tapi di sisi yang lain saya nggak mau apa namanya tenang aja Pak, semua arsitektur yang saya bikin semuanya beres. Saya juga nggak mau ngomong kayak gitu. Jadi kita punya ini. Akibatnya apa? Soalnya kalau misalnya kita terlalu rendah gitu ya, kita didikte. Dan sebagai arsitek, hal yang paling stres adalah didikte klien kan sebenarnya. Gitu. Jadi apa namanya practice-nya mesti dijaga. Oke, saya tahu kok apa yang saya lakukan, tapi saya masih mau menerima input dari Bapak Ibu. Saya selalu ngomong gitu. Nah, kalau itu terhadap klien, sedangkan kalau terhadap proyek, apa kunci yang Denny harus lakukan terhadap perancangan karya dan apa yang tidak boleh dilakukan menurut Denny? Proyek itu anak kita, Mbak, yang dilahirkan dari buah pikir kita jadi gambar. Ketika jadi gambar itu semua kita wujudkan satu persatu gitu ya, mulai. Jadi kita tahu gitu ya, oke dia harus di treatment seperti apa. Dan kita yang tahu jelas dia harusnya belok ke kiri atau belok ke kanan. Kita yang melakukan. Tapi kan seringkali kita itu di proyek itu nggak panjang durasinya kan. Dan yang penting adalah kita menitipkan kepada orang yang benar, which is kontraktor. Gitu kan, kita minta mereka untuk bisa menjaga anak kita ini sesuai dengan apa yang kita mau. Itu yang pertama. Lalu yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik, komunikasi dengan klien. Tapi sekali lagi, keberhasilan sebuah proyek arsitektur itu tergantung pada banyak hal. Tapi yang paling utama adalah kemampuan kita berkomunikasi sama si yang ngebesarin, which is kontraktor, sama yang ngasih uang buat dia besarin, itu klien gitu loh. Jadi itu. Saya ingin tanyakan lebih dalam yang sempat Dani sebutkan, yaitu soal kontraktor. Kita menitipkan rancangan kita kepada pihak yang benar. Apa kriterianya, Dan? Kita bisa ngelihat deh dari perbincangan awal dengan kontraktor, point of view-nya, mindset-nya ini duit apa karya? Proyek atau karya? Kalau mereka menganggap, Den, saya mau dong proyek dari kamu, apa namanya, kayaknya bagus, terus udah gitu, kayaknya gue bisa deh ambil untung berapa dari proyek ini. Itu susah gitu ya. Tapi Den, ayo dong kita ngulik karya sama-sama supaya jadi satu yang bagus gitu ya, supaya kita bisa portfolio bareng kita. Nah itu saya senang tuh. Tapi kelihatan kok Mbak, dari pertama itu ketika kita komunikasi, otak ini udah mikirin duit, keuntungan, profit, atau kita bisa bakal punya karya yang bareng-bareng sama-sama bagus. Nggak gampang kayaknya cari kontraktor yang kayak gitu, Den. Ada di mana itu? Ada, Mbak. Ada. Saya kenal yang beberapa yang bekerja bareng kami juga. Mereka juga, apa namanya, oke. Walaupun saya udah tahu tuh, saya bilang, hati-hati loh, untungnya udah tipis. Kadang-kadang saya yang begitu. Tapi nggak apa-apa, Dan. Yang penting hasilnya baik, terus bisa terpublikasi, saya happy juga, dia bilang begitu. Ya, oke lah. Kalau udah makin banyak kontraktor kayak gitu, arsitektur kita bisa makin keren karya-karyanya kan? Tapi kayaknya semakin kesini ya, karena sekali lagi arsitektur itu komunikasinya jadi mudah karena sosial media dan lain-lain. Mereka tahu gitu ya beberapa figur arsitek-arsitek yang baik, yang
punya karya bagus. Ternyata sekarang ini si kontraktor ini lewat media, lewat karya sudah mau juga mulai membidik arsitek mana yang pengen dia kerjakan. Mungkin juga bagi dia harus ada karya yang sebagai portofolio gitu ya, di lain karya yang cuan-cuan kali ya. Mostly kontraktor saya punya Instagram dan mereka tuh frequently mengupload apa yang sedang dikerjakan. Wow, kekuatan Instagram luar biasa. Den, satu pertanyaan selipan nih, Den. Di luar rancangan arsitektur dan proyek, tapi berhubungan dengan pekerjaan saya. Tentang buku. Buku apa yang paling Denny ingat sampai sekarang waktu Denny baca di masa kuliah? Relativitas. Top. Saya ingat dulu, saya tahu buku itu justru dari koran. Sempat diliput di koran. Di situ ditulis ini buah pikir daripada seorang arsitek yang cukup idealis dan lain-lain tentang bagaimana dia memandang arsitektur. Ternyata seorang arsitek itu berpikir lebih jauh daripada hanya sebuah proyek terbangun bangunan. Bahwa seorang arsitek itu melihat dari sisi energi, dari sisi bagaimana seseorang menghargai alam, menghargai lingkungan. Oh ternyata jadi arsitek tuh bisa jadi profesi yang mulia ya gitu. Jadi dari situ tuh saya terpacu, oke, saya pengen jadi arsitek. Oh, itu terpacu ingin menjadi arsitek. Wah, luar biasa. Semua yang pernah intern atau pernah kerja di tempat saya tahu bahwa itu buku wajib. Pokoknya harus baca buku Relativitas karya Adi Purnomo yang kita tunggu karya keduanya nih. Saya ingin Denny kasih pesan-pesan dong sama arsitek muda dan audiens yang sudah bergabung di sini. Pesannya untuk teman-teman dan arsitektur Indonesia dari Denny Setiawan apa? Kita sedang memasuki masa yang nggak pernah kita prediksi sebelumnya dan saya yakin ini kita pasti akan lewat semua ini. Tapi masa ini adalah masa di mana kita bisa kontemplatif, memikirkan lagi apa yang kita lakukan. Tapi saya percaya suatu saat dengan sangat cepat masa ini akan terlewati. Dan di depan kita bisa melihat bahwa ada tantangan yang begitu besar yang lagi nungguin kita nih, arsitek Indonesia, arsitek muda terutama. Jadi kita harus dapetin itu sebagai arsitek-arsitek yang terhormat, sebagai arsitek-arsitek yang dibayar sesuai dengan karya yang yang selayaknya. Jangan jual murah. Arsitek Indonesia harus punya prideness untuk bisa bilang, oke, kami arsitek, kami akan menghasilkan karya yang cukup baik gitu ya. Dan itu akan menjadi modal kita bersama untuk bisa mengekspor bukan cuma pekerja informal, tapi juga pekerja terdidik. Kita layak banget Mbak sebenarnya untuk mengekspor arsitektur, karya arsitektur ke luar negeri. Cuma kita kadang-kadang kami arsitek Indonesia. Jadi mulai sekarang ini waktunya untuk kita upgrade, ada short time untuk kita working from home, untuk upgrade atau learning from home. Suatu saat ketika kesempatannya tiba, arsitek Indonesia siap. Wow, terima kasih banyak Denny. Pesan-pesannya banyak sekali, insight-insightnya juga luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Salam!